Film aksi komedi ini menceritakan kehidupan seorang agen keamanan nasional yang berubah total karena tiba-tiba mampu berbicara dengan hewan. Perubahan itu terjadi setelah mengalami kecelakaan. Semua bermula ketika seorang agen keamanan nasional yang tidak menyukai hewan ingin naik pangkat. Demi pangkat yang lebih tinggi, ia secara sukarela mengambil misi melindungi panda Cina. Namun, sebuah insiden terjadi dan menyebabkan panda diculik organisasi teroris internasional. Saat menyelidiki hal tersebut, ia dibantu oleh rekannya. Agen itu tak sengaja melukai kepalanya ketika sedang berusaha menyelamatkan panda berharga tersebut. Sejak saat itu, ia dapat berbicara dengan hewan. Kemampuan itu pun ia gunakan untuk menyelamatkan panda dan mempertahankan jabatannya. Film ini bercerita tentang anak-anak hasil percobaan ilmiah. Mereka dilatih untuk menjadi mesin perang. Namun karena kemampuan mereka yang sulit dikendalikan, anak-anak itu dibunuh dan percobaan itu dihentikan. Namun ternyata ada seorang anak perempuan yang berhasil kabur. Setelah sekian tahun berlalu, seorang gadis mengikuti tes bakat di televisi. Ia menampilkan kemampuan yang selama ini dia sembunyikan. Hal ini memancing banyak orang untuk memburunya. Ternyata gadis itu bukanlah gadis biasa, dia adalah gadis yang dulunya berhasil kabur. Itulah mengapa dirinya dengan mudah menghabisi orang-orang yang menyerang rumahnya. Namun ia terpaksa menyerah ketika mengetahui bahwa sahabat dan keluarganya terancam dalam bahaya. Film ini bercerita tentang pria yang memiliki kekuatan psikokinesis setelah minum air gunung yang dijatuhi pecahan meteor. Suatu hari, putrinya mengabarkan bahwa restoran ayam goreng milik ibunya hendak digusur oleh perusahaan konstruksi yang dikendalikan oleh mafia. Ibu dan tetangga yang ada di kawasan itu pun menolak tindakan ini. Hal ini menyebabkan para preman menyerang mereka. Untuk melindungi putrinya, sang pria yang merupakan ayah putri itu mengajak putrinya untuk tinggal bersamanya, namun sang putri menolak. Karena kekacauan yang dilakukan oleh para preman di pasar, membuat pria itu turun tangan untuk melawan, sekaligus untuk menyelamatkan putrinya. Film ini bercerita tentang Lightning Man, salah satu karakter dari Let's Get Together Ding Dong Deng, program anak yang tayang di sebuah televisi Korea Selatan. Dia memiliki kekuatan petir dan tinggal di Joyland. Ada banyak makhluk ajaib yang tinggal di sana. Dengan kekuatan yang dia miliki, Lightning Man bertugas untuk melindungi masyarakat Joyland. Namun suatu hari, ada seorang jahat yang bermaksud untuk menguasai Joyland. Namun rencananya terhalang oleh keberadaan Lightning Man. Karena itu, hal pertama yang harus dia lakukan adalah menghabisi Lightning Man. Kali ini Lightning Man mendapat lawan yang seimbang, karena sang penjahat ternyata juga memiliki kekuatan super yang membuatnya mampu mengendalikan api. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang memiliki keterbatasan sekaligus keistimewaan. Sejak kecil, dia tidak bisa berlari. Namun dia memiliki kemampuan dapat melihat segala sesuatu, berada dalam gerak lambat. Dengan keistimewaannya, ia bekerja sebagai pengamat CCTV di kepolisian. Dia bisa dapat dengan teliti, menghafal dan mengamati titik CCTV dengan tepat dan akurat. Bahkan beberapa pelaku kriminal berhasil ditangkap karena kemampuannya yang luar biasa. Ia dapat menemukan kembali gadis yang dulu pernah membuatnya jatuh hati. Seiring waktu,
penglihatan matanya kian memburuk. Dia nyaris celaka karena ceroboh dan memaksakan diri untuk menggunakan kemampuannya. Pada film ini terdapat sisi kepahlawanan seorang ayah. Adalah seorang ayah memiliki anak yang menderita kanker. Si anak sangat kecewa ketika serial Thunderman akhirnya tamat. Ia berharap dirinya ingin menonton pahlawan super idolanya ini sebelum melakukan kemoterapi. Cobaan pun datang silih berganti, membuat si ayah marah di depan pohon keramat, hingga ia pun disambar petir. Ketika pulang, ternyata anaknya telah diculik. Ia yang hendak menyelamatkan anaknya, kembali disambar petir. Dalam pandangan si anak, ayahnya telah berubah menjadi Thunderman. Si anak tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit. Namun anehnya, ayahnya mengeluarkan energi listrik seperti petir, yang pada akhirnya menyelamatkan nyawa anaknya. Film ini terinspirasi dari kisah kerasakti, namun dalam versi dunia modern. Diawali dengan perjalanan seorang biksu bersama rekan-rekannya, yang bertugas menangkap siluman jahat yang meresahkan masyarakat. Semua siluman itu dikurung dalam botol labu ajaib. Sayangnya setelah 2000 tahun berlalu, para peneliti yang menemukan peninggalan sang biksu, secara tidak sengaja membuka botol labu tersebut. Kekuatan jahat pun terlepas. Hanya sang biksu dan teman-temannya yang dapat mengalahkan kekuatan jahat itu. Caranya adalah dengan mengekstrak DNA mereka untuk menciptakan pahlawan super demi menyelamatkan dunia. Dikisahkan, di zaman dahulu terdapat seorang penyihir terkuat. Hanya ia yang dapat mengendalikan kekuatan jahat. Namun sayangnya, penyihir ini hilang entah kemana. Ini membuat seorang pembasmi kejahatan mendapatkan tugas yang berat, memburu si penjahat dan sekaligus menemukan si penyihir. Tetapi selama 600 tahun, si pembasmi kejahatan terjebak di sebuah lukisan. Ia pun dibebaskan oleh pria berkekuatan super. Saat muncul di masa modern, dia dikejar oleh seorang pria dan wanita yang mengincar seruling si penyihir. Dengan kekuatannya yang ada, si pembasmi kejahatan mengejar para penjahat dan komplotannya. Perburuannya masih terus berlanjut. Ia harus menemukan penyihir ini secara hidup-hidup. Namun, usahanya dihalangi oleh pihak lain yang mengikuti dari zaman dulu. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan follow. Terima kasih juga bagi kamu yang sudah subscribe, like, dan follow akun ini.